Coba perkenalkan dulu siapa sih yang ada di depan kamera ini. Nama saya Vicky Agit Permana, biasa dipanggil Vicky. Tergantung sih teman-teman mau manggil saya siapa. Yang jelas, maafkan kata-kata yang tadi sudah lewat ya. Biarkanlah hiraukan. Balik lagi ke saya orangnya menyukai sesuatu hal yang gak mungkin disukain orang lain gitu. What's up, man? Kita kan belum nanya. Nanya apa? Ya, kenapa Vicky? Oh iya. Kenapa Vicky apa? Ya, kenapa Vicky? Ya. Nama lu kenapa Vicky? Oh iya. Itu nama sendiri ya? Bukan dari orang tua. Bukan. Oh, jadi lahir dikasih nama sendiri. Enggak, nama aslinya bukan itu. Namanya apa? Namanya jangan disebutin nama lu. Namanya kayak perempuan. Wah, Jangan disebutin. Ya apa-apa. Vicky kan? Bukan. Vika kan? Bukan. Namanya Anggi. Nah, kenapa dirubah waktu itu? Waktu satu kelas itu ada yang sama namanya cewek gitu, Anggi Yang juga. kenapa? Ya jadi insecure sendiri lah. Kalau misalnya memang nama itu identik dengan perempuan, feminim, salah boy, feminim. Makanya gue ganti gitu. Tapi sifat lu kecewean nggak? Hah? Sifat lu kecewe-cewean nggak? Sifat kalau misalnya ke cewek-cewek bisa dibilang kayak gitu, soalnya lingkungan yang Serius? Iya. Masa? Iya, bener kan? Jadi lu suka sama cowok? Enggak lah, maksud gua Ya kan emang namanya sama. emang semua cewek punya sifat yang sama kalau kan nggak mungkin. Berarti lu mematahkan bahwa kalau misalkan cewek itu tidak semuanya suka cowok. Emang ada kejadian kayak gitu kan? Iya, berarti itu hal biasa di matamu. Enggak juga. Ini kan dibilang kalau misalnya sifat kan kayak misalnya contohnya laki-laki ada yang marah, cewek juga ada yang marah gitu. Kayak gitu. Jadi lu suka cowok? Sifatnya mungkin ya. Kok kenapa pertanyaannya kayak gitu ya? Sifatnya mungkin ya. Sifatnya lah, bukannya dari berarti ya? ya, bukan kayak gitulah. Ada lagi gak yang Jadi tanya? teman lu banyaknya cewek? Lingkungannya bisa dibilang kayak gitu. Cewek semua? Cewek semua. Gak ada cowok? Ada Siapa? beberapa. Ada satu dua gitu? Beberapa. Pernah deket nggak sama lu? Apa? Cewek-cewek lu? Kenapa? Iya, teman-teman cewek lu pernah deket sama lu nggak? Pernah. Ada. Terus lu suka nggak? Biasa aja. Berarti lu suka cowok. Ya udah sih. Ya udah sih. Aku aja. Gak apa-apa kalau misalkan lu mau jujur lu suka cowok, gak apa-apa, kita terbuka kok. Kita mau Enggak. cariin kok, bantuin buat lo. Enggak, gue nggak suka cowok. Terus? Gue masih laki-laki normal. Alhamdulillah. Masih straight edge. Oke. Masih normal. Ini kameranya kemana nih? Sini ngeliatnya atau Di sana? sini. Di sini lah. Ke sini. Ya. Sini lah. Ya begitulah pertanyaan-pertanyaan yang absurd ya tentang saya. Ada lagi yang ditanyain nggak? Dirubah jadi Vicky. Itu tuh dirubah secara resmi, berarti di akte dirubah. Iya, di akte dirubah karena menurut saya nama yang orang tua saya kasih itu nggak layak buat saya. Menurut saya ya. Wah, kan nama dari orang tua kan doa. Ya orang tua saya juga mengakui kalau misalnya nama itu refleks dibuat gitu. Nggak. Oh, jadi sempat pernah nanya ke Pernah. orang tua. Pernah nanya. Kenapa sih namanya gini? Iya, pernah nanya waktu kelas 2 sampai kelas 3 SD. Kan dirubahnya namanya kelas 4 SD. Refleks dibuat, berarti sebelum-sebelumnya tidak mempersiapkan nama untuk diberikan kepada kamu. Nah, itu dilihatnya waktu USG itu cewek kelaminnya. Kenapa ganti? Karena nggak tahu lahirnya cowok. Kamu mintanya apa? Kok aku? Kan aku nggak tahu. Aku di dalam lahir. Dalam rahim. Tapi pengennya jadi cowok apa cewek? Ya cowok lah. Kenapa? Ya karena cowok enak. Kalau misalnya sesuatu yang kita lakukan yang nggak bisa dilakukan cewek, cowok bisa. Bukannya itu bisa sebaliknya ya? Nggak semua cewek bisa yang ngelakuin cowok, tapi segala sesuatu yang cewek lakukan cowok bisa. Contohnya? Misalnya contohnya make up. Asal-asal cewek jago, tapi cowok juga ada yang jago. Gitu. Terus kalau misalnya cewek Masak. masak, cowok ada. Cowok bisa. Bisa. Gitu.
Selain yang emang nggak bisa cewek apa? Angkat beban. Ada banyak. Angkat beban ada. Contohnya Atlet ada. Atlet ada. iya makanya enggak Main skateboard ada loh sekarang cewek. emang iya gua nggak bilang nggak ada. Tadi lu bilang nggak ada. Maksudnya ada sesuatu hal yang nggak mungkin dimilikin cowok sama cewek. Tukang cukur, barbershop, Nggak ada. Ada cewek. salon ada kan cewek? Oh iya. Tuh aing kelihatan tolol di sini anjing emang. Oke, ganti topik. Ya nanti di-cut aja itu mah ya. Bagian itu mah ya. Nggak jelas soalnya anjing. Apa itu opening? Ya, apa dong? Lu tuh orang mana sih? Gua orang Bogor. Gor. Terus sekarang lagi di Bandung, lagi berusaha hidup di Bandung. Kuliah. Enggak, nyari kerja. Mulai di Bandung dari tahun Waktu kuliah itu tahun 2015 mau ke 2016 gue di Bandung. Terus berpikir kalau misalnya keluar kota itu terus merantau itu mengasihkan gitu. Tapi nyatanya emang iya. Dengan 20%-nya menyakitkan. Begitu. apa sih yang menyakitkan berarti? Banyak sih, mulai dari perut lapar, dompet kosong, terus pikiran banyak, dan masalah untuk percintaan, perekonomian, dan yang lainnya banyak sih yang gue dapetin pelajarannya. Lu kesana pantau. Anak rantau. Gitu. Lu nyaman di Bandung? Nyaman banget. Nyaman banget karena menurut gue Bandung itu bukan cuma, kalau bisa dari kata Bidi baik ya, Bandung itu bukan cuma dari apa kita itu sunyi atau gimana, tapi memang lebih dari itu menemani kita dalam sepi gitu. Anjay. Iya. Bukannya Bandung itu lautan api? Kalau itu zaman kemerdekaan Pak. Nah, kalau di sini kan zamannya memang udah beda. Jadi segala sesuatunya Lautan biru ya? bukan, memang segala sesuatunya membawa ke perasaan. Ada rencana mau tinggal di Bandung? Ada. Malah kalau misalnya memang dapat kerja, dapat kerja gitu kan, terus kalau insya Allah dapat jodohnya orang sini, mau aja sih tinggal di Bandung. Karena ada sesuatu hal yang nggak didapat dari kota lain selain Bandung. Apa? Susah dijelasin boy. Karena yang, Try to explain. nah jadi yang dirasain itu nggak bisa mungkin diungkapin, tapi yang diungkapin pasti bisa dirasain kayak gitu. Antara. Itulah Bandung. Gue mau nanya, Apa dong? itu ngapain sih pakai kayak gitu? Dingin. Oh, Dingin, Bandung dingin. Makanya pakai kayak gini ya. Ini juga udah minjem ke teman. Enggak, kalau misalkan lu pakai kayak gitu tuh lu jadikan emang bener lu feminin gitu. Itu lagi. Coba keluarkan argumennya. Argumen tentang apa? Yang perkuat untuk melawan kata-kata dia. Udahlah. Menyerah saya, Pak. Gini boy, bukan boy, Nah, nanti digalau ya. lu kan di Bandung lagi ngapain nih? Sibuknya sekarang. Sekarang lagi nyari kerja. Oke, kerja. Kenapa lu pilih Bandung buat cari kerja? Dari Bogor lagi atau di kota lain? Karena menurut gue di Bandung itu gue menemukan sesuatu hal yang gak didapat dari kota lain. Iya, Gitu. Terus menurut gue Bandung ini membuat otak kita menjadi berkembang. Terus berpikir untuk kedepannya kayak gimana. Karena dilihat dari segi pertemanan dan segi lingkungan juga membuat kita termotivasi untuk menjadi yang lebih baik lagi. bentar. Lu kan tadi bilang kalau misalkan di kota lain nggak bisa didapetin apa yang bisa didapetin di Bandung. Betul? Betul. Sebelumnya selain di Bogor sama di Bandung, emang lu pernah nyoba di kota lain? Pernah waktu SMA di Jakarta. Terus apa lagi ya? Ke Jogja belum pernah sih, tapi kayaknya pengen ke sana. Liburan. Liburan. Pertanyaan matiin aja. Nggak, bentar. Ini udah bagus kok. Kenapa lu milih Bandung? Apa dari sektor pekerjaannya emang lebih enak atau mungkin dari gaji? Karena kalau misalkan lihat dari gaji dalam suatu daerah, mungkin Bandung hanya
terdengar atau terlihat standar lah untuk gaji kan. Kalau misalkan lu mikirnya gaji kan, Ya, gitu. Tapi lu mikirnya apa sih? Apakah gaji atau mungkin pengalaman? Ya. Atau mungkin karena emang udah nyaman aja. karena cewek cantik. Berarti lu sudah cewek ya? Iyalah, Berarti lu normal kan? normal lah. normal, mantan banyak, cewek semua. Mantap, Ya kan? Budi. Enggak kan. Gua nggak akan langsung ke mantan-mantan lu enggak. Oh ya kan? enggak. Terus, Terus kalau misalkan gini, lu kan sekarang cari kerja nih. Kalau misalkan apa ya? Di Bandung, lu tuh ada pekerjaan yang emang suka, tapi lu tuh ada panggilan gitu di luar Bandung. Yang emang udah nyaman di Bandung dan emang lu ada panggilan di luar kota Bandung. Misalkan di Malang. Lu ke di mana? di Bandung, Kenapa? kompor. Apa sih yang ada orang yang Lanjut emang. Yo kompor. serius ah, ini masuk lagi ke intinya deh. Di sini akun ini apa? Akun YouTube-nya Ki? Journal of Life. Journal of Life. Oke. Di sini kan untuk akun YouTube-nya Journal of Life. Di sini gua bakal nyeritain tentang kehidupan sekaligus mungkin akan dapat pelajaran untuk yang mendengar ataupun yang menonton ini gitu. Kalau misalnya dibilang kisah gua dimulai dari mana, ya pasti gua dimulai pas gua ngerantau. Ngerantau itu menurut gua sesuatu hal yang membuat kita tuh terpacu adrenalinnya dan kita tuh nggak tahu gitu ke depannya atau besok itu apa yang akan terjadi kepada kita gitu. Beda sama misalnya masih di lingkungan keluarga atau di lingkungan rumah, itu kita nggak tahu kan kalau misalnya memang besok ada pun sesuatu yang terjadi, terus kita masih punya backup gitu dari orang tua kita, dari keluarga kita, masih punya benteng. Tapi kalau misalnya untuk rantau itu benar-benar sendiri gitu. Jadi gue pengen ngejelasin, terus gue pengen kasih tahu gitu kan untuk pengalaman hidup gue selama gue ngerantau jauh dari orang tua. Dan mungkin buat kalian yang suka ataupun yang lagi di luar kota, lagi entah itu apa untuk mengejar cita-cita, lagi kerja dan lain-lain, semoga ini bermanfaat gitu. Pas gue merantau tahun 2015 itu cuma dikasih kertas lembar dari orang tua untuk ke rumah nenek gue. Nah di situ gue masih berpikir ya, gue nggak dianterin, gue nggak apa ya, kayak nggak tahu lah petunjuk arahnya gimana gitu. Baru pertama kota yang gue tuju itu Bandung. Nah tadi kan ya dijelasin kenapa gue milih kota Bandung, ya karena dari dulu juga gue pengen ke Bandung. Yang pertama memang Bandung ngebuat orang itu bakal jadi lebih baik gitu kan. Maaf pak, kameranya goyang-goyang pak. Nah lanjut lagi ya. Kenapa gua ke Bandung ya tadi, karena ada sesuatu hal yang membuat rasa pengen ke Bandung gitu. Setelah itu gua ngerantau, gua nyari teman. Gua basicnya kuliah dari kesehatan, otomatis banyak lingkungan perempuan. Lingkungan perempuan menurut gua bukan sesuatu hal yang buruk ya. Tapi kalau misalnya kita terus di lingkungan yang nyaman, kita akan terlena sama hal-hal yang nyaman tersebut. Cobalah keluar dari zona nyaman tersebut. Makanya gua waktu itu keluar dari zona nyaman itu dan mencari teman-teman atau hal-hal yang baru di luar sana. Tahun 2015 semester 1 mau kedua itu gue nyari teman yang mungkin ketemu teman-temannya yang nggak benar gitu kan. Contohnya gue masuk geng motor waktu itu cuma beberapa bulan ya, 6 bulan 5 bulan, terus semakin kesini semakin kok dipikirnya kriminal gitu kan. Jadi buat apa masuk ke situ? Terus beralih ke mencari teman atau komunitas skateboarding di Bandung. Alhamdulillah banyak manfaatnya gitu kan, banyak manfaatnya. Terus banyak hal-hal yang gue nggak tahu jadi tahu, mungkin dari bisnis, percintaan, terus dari pendidikan, dari usaha dan lain-lain.
Karena teman-teman gue biasanya mereka itu udah mahir dalam usaha memperjualbelikan barang dan lain-lain. Barang di sini bukan barang haram ya, bukan haram, bukan barang yang dilarang gitu kan, kayak narkoba dan lain-lain, bukan. Terus Pak, mau nanya gak Pak? Diem aja Bapak, yang punya channelnya diem aja. Kan lu lagi fokus cerita. Oh iya, tadi balik lagi pas teman-teman gue banyak yang jual barang dan lain-lain. Terus di saat itu juga, oh iya, satu lagi hal kenapa gue ke Bandung, karena waktu itu pas dari kampung halaman gue itu Bogor, gue punya hal buruk dalam soal percintaan. Nah, kenapa gue pengen ke Bandung? Karena gue pengen jauh dari masa lalu tersebut gitu. Ini mah pendapat kalian bagus atau enggaknya terserah, tapi ini jalan gue yang ngebuat oh ini harus hijrah nih, oh harus pindah ke sana nih, karena gue nggak mungkin gitu, bukan jalan jenda boy, jalan untuk meluas sesuatu yang harus diperlukan, nah gitu. Jadi makanya contohnya mantan. Bukan berarti itu Apa? kabur dari masalah, bukan. Bukan kabur dari masalah, soalnya kan namanya mantan mau nggak mau udah beres gitu kan. Setiap dia mau mengeluarkan keputusan, mau laki-laki mau perempuan, kalau misalnya dia mau membuat keputusan untuk berpisah ya udah end gitu. Serius. Kalau misalkan ditakdirkan untuk kembali, Kan kita nggak tahu tangan Tuhan itu bagaimana ya kan. Kalau ya terima balik lah. Siapa yang bakal nerima? Tergantung, karena kita nggak tahu Siapa posisi kita mutusin? di saat ya. Siapa yang mutusin? Yang mutusinnya saya nggak tahu Pak. Bingung Pak kalau ditanya kayak gitu, lupa. Gini, kan Bandung tuh kan ceweknya kan kata lu kan cantik-cantik ya. Yoi. Bedain sama cewek Bogor apa? Kalau cewek Bandung itu lebih apa ya, kayak sopan santunnya mungkin lebih ada sih. Tapi lu kan nggak bilang kayak cewek Bogor paling jelek, enggak? Enggak. Gua nggak bilang sama sekali. Karena kan memang setiap daerah kan beda kan untuk kayak budaya dan lain-lain. Menurut gua budaya Bandung, terus apalagi kan emang basicnya Sunda kan, ya suka aja secara tutur bahasanya kayak lembut. emang Bogor bukan Sunda ya? Kurang tahu saya. Oke, back to topic. Ya, gua ganti gaya dulu. Terus Tapi lu pengen punya cewek orang Bandung nggak? pengen lah. Oh pengen. Kenapa? Ya biar ada tempat pulang aja. Pulang kan tempat pulang kan Bogor. Tempat pulang untuk mengistirahatkan hati, bukan tempat pulang untuk jiwa dan raga. Rumah juga bukan buat hati ya. Kan yang pertama mencintai kan Keluarga. Harta yang paling keluarga. Ayam guling. Dari mana tadi? Dari cewek ya? Iya, cewek. Yang tadi gua nilai cewek-cewek Bandung pasti tulus lah untuk mencintai pasangannya. Makanya gua kenapa pengen cewek Bandung kayak gitu. Tapi kalau tinggal Iya. mana? hayu. biar hayu. Nah, kayak Tapi gitu. tinggal mau di mana? Bogor atau Bandung? Di Bandung, tetap mau di Bandung. Apapun yang terjadi harus di Bandung. Karena- mau di Bogor gitu. Enggak, karena cita-cita gue pengen di Bandung. Cita-cita lu pengen di Bandung? Nggak pengen jadi apa-apa? Maksudnya menjadi sesuatu hal yang berguna, manusia yang berbakti untuk nusa dan bangsa. Tepatnya lokasinya di Bandung. Kayak gitu. Mantap. Bukannya cita-citanya nggak punya cita-cita, bukan. Terus sekarang lu punya pacar? Gue nggak punya pacar, gue jomblo. Apa lama? Kurang tahu, masih mau menutup diri aja karena masih banyak orang. Tapi banyak yang bilang lu masih anget kan putusnya. Anget banget. Maksudnya itu lu putus dari kapan? Gue putus baru 3 mingguan yang kemarin. Hangat kan? Anget banget. Anget. Nah, lu kan udah putus nih sama mantan lu Udah. Terus? yang kemarin. Ya. Nah, itu tuh karena emang bentar, lu tuh udah berapa lama sih
Udah berapa lama Pak? pacarannya? Pacarannya dari tahun 2017 akhir sampai kemarin baru 2020. 17, 18, 19. 3 tahun lah. Nah, hampir mau 3 tahun gitu. Wow. Nah, terus yang memang apa? Lu sama dia punya ini nggak kayak goals tersendiri? Contohnya kayak gimana? Ya goals tersendiri kayak misalkan tujuan yang memang dibikin. Masa depan bersama. Nah, kalau misalnya tujuan itu memang udah ada sih. Kalau misalnya laki-laki kan pasti impiannya juga, sama cewek juga pasti impiannya juga nikah kan. Nah. Betul. Mungkin memang kondisi yang ngebuat I don't know lah buat kedepannya kayak gimana. Gue juga nggak tahu. Gara-gara corona. Enggak juga sih. Soalnya udah terbiasa lihat juga. Soalnya emang banyak kan yang emang teman-teman. Iya benar. Teman-teman tuh emang banyak gitu ya. Kasus yang emang efek dari pandemi yang emang nggak ketemu mungkin. Hanya cukup komunikasi lewat telepon, chat, video call, apapun itu. Yang dimana monoton gitu. Yang dimana itu mungkin monoton bagi mau cewek atau cowok. Nah, dan di situ mungkin ya emang kelihatan ada yang bosen dan emang udahlah putus gitu kan. Nah, menurut lu apa emang gara-gara corona atau gimana? Gue nggak tahu, sama sekali nggak tahu. Mungkin memang kan. Mungkin secara spesifiknya lu emang nggak akan bisa buat ngejelasinnya mungkin. Tapi ini mah untuk orang-orang yang emang di sana yang udah putus gara-gara efek corona, apakah emang masuk akal atau enggak? Oke, nih gue jelasin ya. Untuk hubungan dalam pandemi corona ini banyak faktornya bro, sis. Udah kayak skincare Pak. Nah, banyak faktornya yang membuat orang renggang, buat orang putus hubungan gitu kan. Karena apa? Basic dari manusia itu sendiri itu nggak bakal bisa jauh dari kata kasih sayang, perhatian, sentuhan, dan yang rasa nyaman gitu. Ya kalau misalnya lu ibaratin ya, kayak lu biasa ketemu, lu biasa pegangan tangan, terus lu biasa kayak ngegombal secara langsung, natap mata dia secara langsung, dan terus tiba-tiba nggak ada gitu, dan kebiasaan itu nggak ada, dan lu hanya lewat chatan, video call, dan kalau misalnya ada masalah, itu rata-rata balik lagi ke orangnya, ada yang terbuka, ada yang tertutup gitu kan. Itu yang ngebuat orang kayak, oh dia beda sih, oh dia kok gini sih, kok gitu sih. Jadi yang satu yang gue pengen tahu dan udah tahu sekarang juga mungkin, hal-hal negatif itu gampang masuk ke dalam otak gitu. Jadi pas lu saat pandemi, hal-hal negatif itu banyak muncul, apapun itu, entah itu selingkuh, entah itu cemburu, entah itu marah, entah itu sedih, dan lain-lain. Kayak gitu. Jadi jalan keluarnya gimana? Buat memperkuat atau mempertahankan hubungan itu di masa-masa sekarang? Kalau misalnya masa sekarang, Kan sulit juga, kata kamu tadi. tergantung sama ceweknya. Cowoknya enggak? Enggak. Karena apa? Kunci dari hubungan itu ceweknya. Kalau misalnya ceweknya memang jujur, terbuka, dan nggak kode-kodean sama laki-laki, itu bakal langgeng. Kayak gitu. Apapun masalahnya. Kan cewek perasa. Cewek perasa? Ya kan dikit-dikit Hmm. cewek apa sih menggunakan perasaan, apa-apa perasaan, apa-apa nangis, apa-apa bisa bahagia, apa-apa moodnya kayak awan, bisa mendung, bisa cerah, kan kita nggak tahu tuh. Emang udah kodratnya gitu maksudnya tuh. Nah itu kan cowok juga harus ngerti dong. Kalau cowok, kalau misalnya ceweknya ngomong ataupun melakukan hal-hal yang membuat cowoknya, oh ini harus gue lakuin, pasti cowok itu lakuin kalau misalnya dia sayang. Kalau misalnya gini, dibaratin, lu pengen es krim gitu kan, tapi lu nggak ngomong, jadi mana tahu orang lain tuh tahu lu tuh pengen es krim gitu kan. Lu kalau misalnya sekedar niat dan cuma ngebayangin, semua orang juga bisa. Tapi kan nggak semua orang bisa sama niat
dan ngebayangin kayak sama kayak lu gitu kan, beda kayak gitu. Tapi kalau misalkannya dibalik, Dibaliknya bukan ceweknya tapi cowoknya yang emang nggak, misalkan di masa pandemi kayak gini, ceweknya nih yang emang bener-bener gitu cowoknya, tapi cowoknya yang emang kurang. nah balik lagi berarti cowoknya nggak sayang, udah intinya itu. Simpel ya. Simple. Kalau misalnya cowok yang sayang dan cinta itu, dia bakal ngelakuin apapun yang dikatai ataupun yang diperintahkan oleh wanitanya. Kayak gitu. Diinjek-injek dong cowok. Ya tergantung cowoknya. Kalau misalnya cowoknya punya wibawa, ada enggak sih? Gitu. Terus kalau Punya misalnya prinsip. fuckboy gimana? Kalau misalnya fuckboy, Nah itu nggak punya otak. Kalau fuckboy itu nggak punya otak dia. Lu termasuk gak? Enggak. Oh iya. Enggak termasuk gue. nggak salah. Gua masih dianggapnya masih Mila Agus boy. Gue pernah baca seseorang yang memang nggak bisa bilang dia tuh fuckboy, atau misalkan dia tuh ngaku sebagai fuckboy, tapi sejujurnya dia itu bukan fuckboy. Emang iya bukan? Sebaliknya, kalau misalkan dia ditodong dia fuckboy, tapi dia nggak ngaku atau dia bukan fuckboy, jadi dia adalah fuckboy. Ini pertanyaan sangat sulit, memutar IQ gitu, yang dari 180 derajat jadi 160, jadi IQ jongkok gitu kan.